Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda semua? Mudah-mudahan Anda sehat, juga tetap semangat. Oke? Kalau Ibu ingat kata semangat, itu di penjelasan Undang-Undang Dasar 45, itu ada satu paragraf yang kata semangatnya itu ada 7. Ya. Nah, jadi artinya apa? Artinya yang penting dalam hidup kita itu adalah semangat. Kalau orang sehat, bergas, waras, nggak semangat, ya berasa sakit. Sebaliknya kalau kita ada sedikit sakit, mungkin karena cuaca, pilek, ya, demam dikit, tapi kalau kita semangat, tentu hidup kita akan lebih baik. Baik, anak-anakku sekalian, mahasiswaku yang baik-baik, baik hatinya, ya. Sekarang Ibu akan menjelaskan wawasan Nusantara, kelanjutan dari wawasan Nusantara yang sudah 2 kali Ibu bikin videonya. Nah, sekarang adalah tahap 3 atau episode 3, yaitu mengenai wawasan Nusantara ditinjau dari aspek sosial, ya, sosial budaya. Nah, baiklah, kita Ibu mulai presentasi nih, sebentar ya. Oke, mana ya? Oh, ini dia. Oke, nah, aspek sosial wawasan Nusantara, ya, yang sudah dibuat adalah aspek geopolitiknya, yang kedua aspek kewilayahan, dan sekarang aspek sosial, ya. Gimana sih aspek sosial wawasan Nusantara? Kita lihat dari, nah ini nih, aspek sosial wawasan Nusantara. Tetap kita lihat dari aspek falsafah Pancasila, ya. Manusia ini mempunyai naluri, akhlak, daya pikir, hubungan dengan sesama, hubungan dengan lingkungan, hubungan dengan alam, dan hubungan dengan pencipta. Ini semuanya terdapat pada nilai-nilai Pancasila, ya. Dari mulai sila pertama sampai sila ke-5. Nah, salah satu dari aspek sosial adalah aspek budaya. Nah, dari aspek budaya ini, budaya itu apa sih? Budaya itu adalah cipta, karsa, dan karya manusia. Nah, yang tetap harus dipertahankan sebagai eksistensi manusia. Salah satu implementasinya dari budaya itu adalah sistem religi atau keagamaan, sistem kemasyarakatan dan organisasi, sistem pengetahuan, sistem keserasian budaya dalam pengertian sempit, ya. Budaya dalam sempit ini maksud tarian, sopan santun, ya. Nah, kemudian mata pencaharian atau ekonomi. Kemudian apa itu yang berikutnya apa ini, ya. Anda bisa baca sendiri. Soalnya di sini nggak kebaca nih, ketutup, ya. Nah, itu ada. Ini adalah sistem budaya, aspek budaya, pendapat dari Kuncharaningrat, Profesor Dr. Kuncharaningrat, ya, dosen antropologi Universitas Indonesia. Nanti boleh silakan Anda baca, cari informasi tentang Kuncharaningrat. Nah, Indonesia, bangsa Indonesia ini beragam, ya. Itu kita lihat dari slogannya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, beragam ini akan terdapat syarat, ya, suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, potensi dari sara ini disintegrasi. Supaya tidak disintegrasi, maka visi bangsa Indonesia adalah national and character building, yaitu wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara ini
secara sosial membangun persatuan. Kalau secara wilayah membangun kesatuan, ya, makanya persatuan dan kesatuan. Atau dibalik kesatuan dan persatuan. Kesatuan itu sifatnya fisik, persatuan itu sifatnya dinamis, ya, dilakukan oleh manusia, ya, oleh bangsa. Nah, visinya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ya, artinya, walaupun di sini kita berbeda-beda, tapi punya satu tujuan. Ya, nah, di dalam membangun visi ini itu ada proses sosial berkelanjutan yang kita sebut dengan Lingstra, yaitu lingkungan strategi. Nah, sebentar ya, Ibu mau cek dulu apakah suara Ibu sudah masuk atau belum, ya. Halo, oh sudah masuk, ya kita kembali presentasi. Mana tadi? Oh ini, ya. Nah, oke, ya. Kemudian kita lihat berikutnya dari aspek sejarah, ya. Empu Tantular, ya, itu membuat suatu konsep wawasan Nusantara. Apa kata dia? Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua. Kemudian setelah Empu Tantular ini ada gerakan Budi Utomo 1998 dan ada Sumpah Pemuda 1928. Disinilah, ya, terbangun visi bangsa Indonesia. Jadi ada pertanyaan nih dari pemuda, kalau kita mau membangun negara, apa visinya? Nah, maka visinya adalah wawasan kebangsaan, wawasan nasional, ya, yang kemudian wilayah secara wilayah mengikuti TZMKO 1939 yang sudah Ibu jelaskan di episode 2 dan ada deklarasi Juanda. Ya, ini sudah sah secara wilayah yang di hukumnya adalah UNLOS 1982. Nah, kemudian seminar pertahanan keamanan pertama tahun 1960 juga 1962 wawasan pertahanan keamanan nasional adalah wawasan Nusantara. Ya. Kemudian 1972 Lembaga Pertahanan Nasional membuat rumusan wawasan Nusantara. Nah, rumusan dari Lemhanas ini digunakan di dalam garis-garis besar haluan negara 1973 sampai 2003 itu sudah ada beberapa GBHN, ya. Saudara, sebelum reformasi 1998 GBHN atau Rencana Pembangunan Nasional itu dimulai dari selalu belakangnya itu angka 3. 1973, 1978, 5 tahun. Ganti presiden 1978, ganti 1983, ya kan? Nah, tapi setelah reformasi ada 1 tahun masa transisi, sehingga dimulainya selalu 49, ya. Makanya sekarang Pak Jokowi itu memerintah mulai tahun 2019 sampai dengan 2024, ya, selalu belakangnya 9 atau 4. Nah, itu ya sebagai info baru. Nah, ini setelah 2003 ini reformasi kan. Nah, kita mulai GBHN 1999 sampai 2004 menggunakan istilah wawasan Nusantara, ya kan? Nah, nanti coba Anda lihat pada era Jokowi ini apa gitu ya. Silahkan Anda pelajari lebih lanjut mengenai visi Jokowi. Baik. Ya, pelajari ya, diskusikan ya sesuai dengan ilustrasi ini. Nah,
Definisi wawasan Nusantara yang ada di TAP MPR nomor 9 tahun 1998, ini terakhir ya saudara ya. Wawasan Nusantara yang merupakan wawasan nasional yang bersumber dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Ya, di episode 2 kayaknya juga sudah ada, episode 1 apa 2 lah ya, sudah ada pernyataan seperti ini. Nah, ini juga begini, wawasan Nusantara yang merupakan wawasan nasional yang bersumber dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai dirinya yang majemuk. Nah, sara tadi kita ya, jadi kita nggak usah takut sara, yang kita takutkan kalau terjadi konflik dan bermuara pada disintegrasi. Ya kita ini sara diakui, Bhinneka Tunggal Ika itu ya sara gitu ya, mengenai dirinya yang majemuk dan lingkungannya sebagai negara kepulauan dan dalam posisi silang dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan. Ya tadi sudah saya jelaskan, kesatuan itu fisik, kalau persatuan itu dari kata bersatu berarti hidup ya. Bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Nah, di dalam GBHN 1959 ya, yang sudah tadi Ibu jelaskan, ya, reformasi ini juga sudah Ibu bacakan di awal tadi, yang episode sebelumnya. Reformasi di segala bidang dilakukan untuk bangkit kembali dan memperteguh kepercayaan diri atas kemampuannya dan melakukan langkah-langkah penyelamatan, pemulihan, pemantapan, dan pengembangan pembangunan dengan paradigma baru Indonesia yang berwawasan kelautan untuk dalam rangka mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya. Nah, sekarang kita masuk pada konsep wawasan Nusantara ya. Pegel nih. Nah, saya ingatkan lagi, jika ada pertanyaan, silakan di-share di grup WA, bisa dikumpulkan nanti beberapa pertanyaan, nanti akan Ibu jawab melalui Gmeet ya, supaya efektif perkuliahan kita ini. Baik, saya lanjutkan ya. Sebentar dulu ya, saya cek dulu nih. Konsep wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara. Cara pandang, yaitu cara pandang utuh menyeluruh dengan rekayasa sosial kita adalah mementingkan kepentingan negara di atas kepentingan golongan dan pribadi. Ya. Azas wawasan Nusantara yaitu kepentingan dan tujuan yang sama, keadilan, kerjasama, kejujuran, solidaritas, kesetiaan terhadap ikrar berbangsa demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan. Nah, sekarang gini ya, bagaimana sih, apa bedanya sih persatuan dan kesatuan? Kesatuan itu dari kata satu, fisik, ya. Contoh, jari Ibu ini ada 5, ya, ada 5. Tapi maka dia bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama, bisa melakukan beberapa hal, ya. Nah, bagaimana kekompakan jari ini? Sebagaimana halnya kompaknya bangsa Indonesia. Kalau kita lihat, ada 5 jari, ya, contoh 5 jari ini, maka secara matematik itu kita punya masing-masing jari ini perannya 20%.
Ya, sehingga 100% kan. Nah, tapi kenyataannya tidak demikian. Misalnya satu aja jempol kita itu sakit. Apakah produktivitas jari kita tuh 80%? Enggak kan? Nah, kurang dari 80%. Artinya tidak bisa dijelaskan dengan matematik. Baik. Lanjut. Arah wawasan Nusantara. Arah pandang ke dalam. Menjamin persatuan dan kesatuan aspek kehidupan bangsa. Apa aspek kehidupan bangsa itu? Alamiah dan sosial. Menghindari sedini mungkin faktor penyebab disintegrasi bangsa. Oke, ya. Jadi kalau ada potensi-potensi disintegrasi itu segera dihindari, segera diselesaikan supaya tidak terjadi disintegrasi. Arah pandang keluar menjamin kepentingan nasional dalam dunia dalam melaksanakan ketertiban dunia. Unsur dasar wawasan Nusantara. Unsurnya wadah. Wadah ini fisik ya, yaitu wilayah Indonesia, ada sumber daya alam, ada penduduk, penduduk ini punya budaya. Ya, nah dari penduduk ini membentuk organisasi, ya, suprastruktural, organisasi negara, suprastruktural, ormas disebut juga infrastruktur. Isi dari wawasan Nusantara adalah aspirasi bangsa, cita-cita, tujuan nasional. Tata laku batiniah, dan tata laku lahiriah dalam mewujudkan wawasan Nusantara. Ya, persatuan dan kesatuan. Jadi inti dari wawasan Nusantara itu adalah persatuan dan kesatuan. Kedudukan, fungsi, tujuan wawasan Nusantara. Ya, kedudukannya itu kita lihat ya. Ini Pancasila sebagai landasan ideal, ya. Undang-Undang Dasar 45 sebagai landasan konstitusional, wawasan Nusantara sebagai landasan visional, ketahanan nasional sebagai landasan konsepsional, GBHN, Propenas, RPJM sebagai landasan operasional. Ya, ini adalah tata hukum yang ada di Indonesia. Jadi kedudukan wawasan Nusantara di sini adalah sebagai landasan visional, ya, visi bangsa Indonesia. Ya, setiap kita harus punya visi, ya. Setiap lembaga juga ada visi. Fungsinya, fungsi wawasan Nusantara adalah pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu dalam kebijakan, putusan, tindakan, aparatur pemerintahan negara dan seluruh rakyat Indonesia. Tujuannya mewujudkan nasionalisme dalam aspek kehidupan bangsa Indonesia, meningkatkan rasa kepemahaman, semangat kebangsaan sebagai hasil penghayatan dari wawasan Nusantara. Bagaimana implementasi wawasan Nusantara? Ya, yang pertama adalah kalau kita lihat wawasan Nusantara dalam GBHN, ya, garis-garis besar haluan negara. Silakan Anda pelajari apa sih garis-garis besar haluan negara ini. Pertama adalah kesatuan wujud Nusantara sebagai satu politik, ya, satu kesatuan politik. Misalnya saja partai politik, misalnya Golkar, ya. Itu di Sabang sampai Merauke ada Partai Golkar, ya. Atau misalnya PDIP, ya, ada PDIP itu ada dari Sabang sampai Merauke. Nah, ada beberapa kasus, misalnya ada partai daerah, ya, misalnya di Aceh itu ada partai daerah, nggak masalah, tapi hanya berlaku di daerah itu, di daerah Aceh. Kenapa demikian? Karena kita mengimplementasikan keadilan. Oke. Kemudian wujud wawasan Nusantara sebagai kesatuan ekonomi, salah satu contohnya adalah seluruh Indonesia ini menggunakan rupiah sebagai alat tukar. Kemudian mewujudkan Nusantara sebagai kesatuan sosial budaya, ya, sosial budaya, sopan santun itu berlaku di Sabang sampai Merauke. Yang keempat, wujud wawasan Nusantara sebagai kesatuan pertahanan keamanan. Makanya TNI itu tidak ada TNI daerah.
Ya, kalau polisi ada polisi daerah, tapi kalau TNI tidak ada TNI daerah. Kalau ada TNI daerah, bisa-bisa daerah satu dengan daerah lain perang, gitu. Karena memang tugas TNI itu perang melawan musuh, ya. Kalau polisi tugasnya kamtipmas, jadi nggak boleh polisi itu nembak warga masyarakat, nggak boleh, ya, tidak dibenarkan sebenarnya. Ya. Polisi itu hanya diajarkan melumpuhkan, ya, bukan membunuh. Nah, itu dia bedanya ya antara TNI dan polisi. Baik, lanjut ya. Wawasan Nusantara di masa reformasi, ya, sampai sekarang. Dari segi politik, wawasan Nusantara menciptakan iklim aparatur pemerintahan negara yang sehat, dinamis, kuat, aspirasi dan terpercaya. Nih, Ibu ini adalah aparatur pemerintahan negara, ya. Secara ekonomi, menciptakan tata ekonomi, menjamin kesejahteraan dan kemakmuran, adil merata, sumber daya alam lestari. Sosial budaya, dari segi sosial budaya, menciptakan sikap batiniah dan rohaniah, kebinekaan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itulah kita harus rukun, bersatu dalam kebersamaan. Dari segi hankam, cinta tanah air, bela negara demi keselamatan bangsa dan negara. Ya, ini. Baik. Nah, sejak reformasi ya ada reaktualisasi, ya. Karena reformasi, maka yang di masa Orde Baru itu kita reformasi, maka banyak ibarat kata reaktualisasi. Jadi diaktualkan kembali, gitu ya. Nah, dari segi wawasan Nusantara, reaktualisasi wawasan Nusantara merupakan hasil seminar lembaga